Assalamualaikum sahabat Gizi, selamat datang di podcast Nutritime, judul Gizi Selamatkan Masa Depan. Nah, aku mau kasih tahu dulu nih apa itu Nutritime. Jadi Nutritime adalah podcast yang diadakan oleh Himpunan Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia yang membahas hal-hal menarik seputar gizi dengan narasumber inspiratif. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya siapa narasumber pertama kita pada podcast kali ini? Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Andi Muasluh Irawan selaku Kepala Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Pak Asrul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Nila. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang program makan bergizi gratis. Nah, saya mau tanya dulu nih, gimana sih pendapat Pak Asrul sendiri tentang program makan bergizi gratis ini? Oke, langsung ke the point ya. Baik, jadi program makan gratis ini kan sebenarnya dicanangkan oleh salah satu presiden terpilih ya. Nah, memang banyak kontroversialnya karena mungkin berkaitan dengan pengucuran anggaran yang begitu besar. Tapi kita sebagai seorang ahli gizi ataupun seorang sarjana gizi harus memberikan pandangan yang juga tepat kepada program yang diberikan, karena kalau kita melihat kerangka UNICEF itu kan memang salah satu yang paling baik itu adalah dengan memberikan asupan makan langsung kan kepada anak. Tapi kalau sebagai seorang ahli gizi itu kita harus melihatnya secara komprehensif, artinya pendekatannya itu tidak boleh hanya beri makan saja, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi memang kita harus memberikan porsi juga kepada seorang sarjana gizi ataupun ahli gizi untuk bisa membuat semacam perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi. Jadi tidak hanya memberi makan saja, tapi juga kita harus membuat perencanaannya, kemudian kita harus bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana evaluasinya nanti, karena kan ini juga masih dicoba-coba kan ya, masih project pilot kalau nggak salah itu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya tujuannya baik ya, tapi kalau hanya untuk memberikan makan saja itu kurang menurut saya. Jadi memang harus pendekatannya itu harus komprehensif, harus secara luas begitu. Oke, berarti memang program ini sangat berkaitan sebenarnya dengan ahli gizi ya, Pak Daman. Apalagi mahasiswa gizi ini memang sedang dipersiapkan gitu untuk merealisasikan program ini gitu ya. Oke, ngomongin soal zat gizi nih Pak. Sebenarnya zat gizi apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam masa perkembangan, dan apa sih sebenarnya kontribusi dari masing-masing zat gizi tersebut dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka? Oke ya, jadi sebenarnya prinsipnya sama ya dengan setiap jenjang umur ya. Kebutuhan energi ya, protein, kemudian lemak dan zat gizi lain seperti mineral dan vitamin itu sama dibutuhkan juga oleh anak-anak. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi anaknya ya, karena kita harus memperhatikan aktivitasnya, aktivitas fisiknya dan kondisi si anaknya, apakah anaknya sehat ataukah ada alergi tertentu. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, berkaitan dengan program makan gratis ini, dari nanti harus kita lihat kondisi anaknya ya, karena jangan sampai kita samakan semua porsi makannya tapi kondisi anaknya beda-beda. Jangan sampai ada yang kurus, gemuk, kemudian ada yang bahkan obesitas, kita samakan makanannya. Jadi harus berimbang. Nah, untuk anak-anak itu kebutuhan gizinya itu memang beda dengan orang yang dewasa ataupun orang yang remaja. Nah, kalau anak-anak ini memang kayak semacam masa-masa peralihan lah menuju ke remaja. Nah, di remaja ini kan nanti kebutuhan gizinya meningkat, tapi di masa anak-anak ini kita sudah harus memperbaikinya ya, mulai dari proteinnya tadi, yang protein itu kan untuk membangun zat pembangun, kemudian karbohidrat, kemudian lemak dan sebagainya. Zat gizi seperti vitamin dan mineral juga dibutuhkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena semuanya dibutuhkan karena untuk perkembangan dan pertumbuhan si anak ini. Mungkin seperti itu. Oke, berarti memang dalam satu piring itu istilahnya harus ada semuanya gitu ya Pak, protein, karbohidrat, dan lain-lainnya. Oke,
Selain sumber makanan yang sudah disebutkan tadi, apakah ada sumber makanan lokal atau tradisional nih yang Bapak rekomendasikan untuk mencapai suatu gizi yang seimbang? Oke, betul. Jadi menarik pertanyaannya. Jadi memang sekarang selain kita fokus kepada makanan bergizi ini sekarang kebetulan ini kami lagi ada hibah penelitian dan itu tentang program namanya PMT lokal. Ya, jadi kenapa kita coba untuk menaikkan lagi yang namanya PMT lokal, pemberian makan tambahan lokal ini walaupun pada ibu hamil tapi pada anak-anak juga sepertinya juga perlu menggunakan bahan makanan lokal. Kenapa? Karena dengan memberikan bahan makanan lokal ini kita menjadi lebih mudah memberikan makanan kepada anak-anak karena preferensi makanannya mereka itu sudah bagus terhadap makanan yang mereka miliki. Jadi kita tidak sulit lagi memberikan makanan kepada mereka. Kalau kita memberikan makanan yang istilahnya baru, kemudian mungkin baru dilihat oleh anak misalnya, mungkin itu akan susah untuk diterima oleh anak. Jadi dengan memberikan makanan lokal misalnya saja kita sebut saja misalnya tempe, tahu, kemudian ikan asin, kemudian kacang-kacangan mungkin yang ada di setiap daerah itu kan beda-beda tuh. Nah, itu bisa kita berikan kepada anak dengan memberikan PMT lokal. Harapannya tadi saya bilang preferensinya itu sudah bagus gitu terhadap makanan. Jadi kita tidak perlu melakukan pendekatan-pendekatan untuk anak menerima makanan tersebut. Oke, berarti memang makanan yang lebih baik mungkin makanan-makanan rumahan gitu ya, yang biasa ibunya masak di rumah seperti Jadi itu. daerah Iya. di situ kan beda-beda ya. Jangan sampai kita sama ratakan kasih ayam semua, misalnya kasih telur semua, tapi ternyata mereka biasanya makan yang berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, makanya memang perlu tadi yang saya bilang ada ahli gizi di tiap sekolah supaya mereka bisa merencanakan, kemudian bisa tadi melaksanakan dan sampai mengevaluasi apakah efektif atau tidak program ini. Kalau tidak efektif, mungkin ada perbaikan-perbaikan ke depan seperti itu. Oke, berarti memang perlu mungkin diadakan konservasi gitu ya Pak, atau apa namanya, atau mungkin diadakan kuesioner gitu ya Pak? Betul, untuk melihat ininya Iya, ya, untuk melihat penerimaan mereka ya. Ya bisa seperti itu. Jadi kita melihat, kita melakukan observasi kepada anak-anak atau kepada orang tuanya, kira-kira makanan apa saja yang bisa diterima oleh anak tersebut ya. Atau mungkin bisa sampai kepada kita melihat kondisi anak tersebut apakah ada alergi tertentu dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat dari kucing-kucing itu. Oke. Terkait ahli gizi nih Pak, sebenarnya bagaimana sih ahli gizi ini berperan untuk bisa mengimplementasikan program ini, apalagi terkait dengan komunitas atau pihak-pihak sekolah itu, bagaimana cara mereka tuh bekerja samanya gitu Pak? Oke, jadi sama seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi seorang ahli gizi itu kan teman-teman kan semua di kuliah itu diajarkan bukan hanya memasak ya, yang dilihat orang-orang, tapi teman-teman diajarkan bagaimana melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai tindak lanjut. Nah, seorang ahli gizi itu mungkin di dalam sebuah tim ya, kalau misalnya nanti ada timnya, mungkin dia sebagai ketua tim atau kepala tim gitu ya, yang menjembatani antara sekolah dengan komunitas. Komunitas itu bisa saja yang menyediakan makanannya ya, kayak catering dan sebagainya itu. Nah, ahli gizi ini berperan untuk memberikan informasi terkait dengan kebutuhan makan si anak tersebut yang ada di sekolah, atau misalnya mereka bisa memberikan edukasi kepada orang tua dan juga ke anak. Jadi saya sama seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita tidak boleh hanya memberi makan saja. Kita juga harus memberikan edukasi kepada orang tua, anak, juga kepada gurunya, supaya programnya ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk ke arah penurunan stunting atau masalah gizi ya. Jadi kita tidak boleh hanya fokus kepada pemberian makan saja, tapi tidak melihat hal-hal lain seperti edukasi. Jadi kita harus, pendekatannya tadi saya bilang harus komprehensif, harus secara luas kita lihatnya, supaya apa yang diberikan itu bisa benar-benar berdampak kepada anak. Jadi kalau misalnya hanya diberikan makan, khawatirnya ini tidak berlanjut programnya, hanya diberikan makan tapi tidak diberikan edukasi, itu sama saja kayak memberikan
kayak sepanjang memberikan uang kepada kepada pengemis, tapi pengemisnya tidak ada aktivitas lain, Iya. hanya melakukan itu terus. Jadi kita tidak mau seperti itu. Supaya berlanjut, kita juga ada edukasi, orang tuanya teredukasi, kemudian anaknya teredukasi, gurunya juga teredukasi. Jadi ada kayak semacam dampak yang kita berikan kepada sekolah tersebut. Oke, tadi kan Bapak ngomongin ya, selain memberikan makanan bergizi gitu ya, nah terus memberikan edukasi, apakah ada hal lain yang perlu diberikan juga untuk bisa program itu bisa bekerja maksimal gitu Pak? Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, harus ada evaluasi. Jadi evaluasinya ini yang akan menjadi semacam kunci utama apakah program ini bisa berjalan terus lanjut atau tidak. Kenapa? Karena sebenarnya yang agak kontroversial itu di beberapa media itu karena ini anggarannya kan cukup besar. Anggaran untuk mengadakan ini cukup besar dan sampai hari ini kan mulai dikurangi anggarannya ya. Tapi betul. saya juga kurang paham apakah itu betul-betul dari programnya atau hanya kayak semacam dari ungkapan-ungkapan media ya, tapi memang ini anggarannya cukup besar kalau dimasukkan dalam penganggaran pemerintah ini agak besar dan makanya ini perlu beberapa perencanaan yang matang. Makanya sekarang ini kan sudah dibentuk Badan Pangan Gizi ya. Iya, Nah, betul. itu juga untuk mengawal program ini supaya berjalan dengan baik. Jadi memang evaluasi tadi penting untuk supaya ini bisa berlanjut atau tidak. Program ini kan sebenarnya diadakan untuk pembangunan ya, pembangunan Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2015 kan PBB menetapkan adanya SDGs ya Pak, atau pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah program makan bergizi gratis ini dapat berkontribusi dengan SDGs tersebut? Oke, jadi ada 4 yang disebutkan tadi. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, kemudian masalah kelaparan, kemudian kesehatan dan pendidikan ya. Jadi bagaimana kontribusi dari makan gratis ini terhadap pengentasan kemiskinan. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya kondisi ekonomi setiap anak itu kan beda-beda ya. Betul. Jadi ada kemungkinan yang mereka bahkan tidak makan atau sarapan karena ada pengaruh dari ekonominya. Nah, itu bisa membantu sekali makan siang gratis ini. Jadi bisa mengurangi beban ekonomi dari keluarga tersebut. Kemudian berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau kesehatan kita paham kalau kontribusi sarapan itu kan 15 atau 30% dari total kebutuhan zat gizi anak. Nah, kalau misalnya mereka tidak sarapan, itu sudah pasti akan mempengaruhi masalah kesehatan mereka. Jadi ada kekurangan zat gizi yang tidak tercukupi kalau mereka tidak sarapan. Nah, apalagi kan mereka di sekolah itu bisa sampai jam 12 ya. Nah, kalau mereka melewatkan sarapan, itu pasti sudah ada zat gizi yang tidak terpenuhi. Nah, makanya dengan itu kita bisa tujuannya itu tujuan untuk masalah kesehatan itu bisa tercapai. Kemudian yang berkaitan dengan masalah tanpa kelaparan ya. Nah, tanpa kelaparan itu tadi kalau misalnya mereka tidak sarapan, kebutuhan yang 30% itu kan tidak terpenuhi. Kemudian mereka misalnya makan berat atau makannya itu langsung di siang hari, itu kan tidak baik juga ya. Jadi memang harus ada pembagian yang proporsional, pagi, siang, dan malam misalnya, atau sore. Jadi dengan adanya program ini itu bisa mengentaskan masalah kelaparan, kemudian masalah kemiskinan, kesehatan, dan yang terakhir adalah masalah pendidikan. Nah, kalau pendidikan tadi kan kita selain memberikan makan, kita juga harus memberikan edukasi. Nah, dengan sarapan ini juga kalau kita memberikan kita sarapan itu kan konsentrasi kita akan bagus. Kemudian mungkin ada yang kalau misalnya lagi di kelas tidak sarapan,
tubuhnya akan merasa gemetar dan sebagainya. Jadi sulit berkonsentrasi, dan itu tentu saja akan sampai mempengaruhi masalah akademik siswanya. Jadi memang kemungkinan ya ada 4 yang bisa berkontribusi ya, 4 yang bisa dikontribusikan oleh makan sarapan Makan bergizi gratis. makan bergizi gratis Iya. ini terhadap SDGs tersebut. Oke. Berarti tadi kan Bapak sebut sarapan. Berarti emang sarapan ini sangat penting ya, Pak? Betul. Gak boleh di-skip gitu ya? Betul. Jadi bahkan ada makan yang ini yang agak miris juga ya, karena ada beberapa orang yang bahkan menganggap sarapan tidak perlu dan Iya, sebagainya. betul. Kemudian dia mungkin tidak sarapan tapi malah membalasnya di makan siangnya, jadi Iya. porsinya dibanyakin di siangnya. Nah itu sebaiknya jangan ya Dek ya. Nah, jadi Jangan kalau ya, Dek, bisa ya. jangan skip sarapan, karena beberapa penelitian juga menunjukkan memang sarapan ini sangat baik untuk memenuhi kecukupan zat gizi kita dalam satu hari itu ya, karena memang kebutuhan zat gizi beda-beda. Jadi dengan sarapan ini dari beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa dia bisa berkontribusi dari 15-30% dari kebutuhan kita. Oke, terkait sarapan nih Pak, saya masih mau nanya. Itu sarapan tuh lebih baik makan makanan manis atau asin? Soalnya kan katanya kalau makan makanan manis tuh bisa meningkatkan energi gitu ya. Nah, itu lebih baik yang Jadi saran saya sebenarnya sebaiknya itu konsumsi karbohidrat kompleks. Ya, jadi karbohidrat kompleks itu kan dia bisa bertahan lama. Jadi bisa digunakan pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi jangan mengkonsumsi karbohidrat yang sederhana, karena itu akan cepat terurai. Kemudian yang kompleks itu bisa kayak misalnya oatmeal gitu-gitu, roti-rotian dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk sarapan. Jadi kalau yang manis dan sebagainya itu sebenarnya tergantung sih ya jenis karbohidratnya itu seperti apa. Tapi saya sarankan itu karbohidrat yang kompleks. Jadi dia bisa dipakai lama sampai kita misalnya mau makan siang. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Saya ingin bertanya nih, bagaimana sih harapan atau saran Bapak tentang program makan bergizi gratis ini? Oke, baik. Jadi program makan bergizi gratis ya. Mungkin nanti ada nama yang lebih baik lagi ya, yang lebih mudah dipahami. Jadi programnya tentu saja tujuannya baik untuk mengatasi masalah gizi. Tapi kembali lagi tadi, jika tujuannya adalah untuk mengatasi masalah gizi, pendekatannya berarti kita harus komprehensif, harus lebih luas. Jadi tidak hanya memberikan makan saja, tapi harus ada perencanaan ya, sampai dengan evaluasi. Harus ada pendidikan ya, harus ada edukasi supaya apa yang kita berikan bukan hanya makanan, tapi edukasinya juga jalan. Jadi dampaknya itu bisa lebih luas. Jadi programnya bisa berkelanjutan. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk perbaikan masalah gizi, pendekatannya juga harus komprehensif, harus lebih luas lagi. Tidak hanya kita antara sekolah dengan catering, tidak, harus ada ahli gizi di situ supaya bisa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sampai melakukan perbaikan-perbaikan ya. Jadi jangan sampai hanya beri makan saja. Khawatir nanti kalau tidak ada ahli gizi di situ, tidak ada perencanaan di situ, khawatir malah kita membuat anak-anak kita obesitas semua. Karena kita tidak ada seorang ahli gizi, tidak ada perencana di situ. Jadi jangan sampai kita membuat anak-anak kita malah menjadi obesitas semua, karena kita tidak melihat kondisi anak kita. Tapi pada prinsipnya bagus, di luar dari kontroversialnya ya, mungkin nanti bagian ekonominya dan sebagainya yang akan memikirkan itu, tapi pada prinsipnya bagus. Kita sebagai seorang sarjana gizi tentu saja harus mendukung ya, dengan memberikan masukan-masukan dan memberikan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini juga sebenarnya bagus untuk mendukung itu. Wah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah 30 menit berbincang-bincang dengan Pak Asrul. Lihat, sangat bermanfaat sekali pembahasan kita hari ini.
kita jadi tahu nih bagaimana sih sumber protein atau sumber-sumber zat gizi yang diperlukan oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Dan semua itu harus terstruktur ya Pak, harus terorganisir dengan baik supaya nggak asal-asalan programnya gitu. Oke, terima kasih Pak Asrul sudah meluangkan waktunya hadir pada acara pagi ini. Sekian teman-teman, jangan lupa nantikan terus episode selanjutnya dari podcast Nutri Time. Karena bakal ada pembahasan-pembahasan menarik seputar gizi lainnya. Stay tune terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.